Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan maddah hadis, yang mana pada kali ini kita akan membahas hadis ke-9 ya. Al-hadisut tasi' sifatul jannah wa na'imiha. Sifatul jannati wa na'imiha. Al-hadisut tasi' sifatul jannati wa na'imuha. Hadis ke-9, sifat surga dan kenikmatannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at. Aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah ayat jikalau kalian menghendaki. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa qurratu a'yun, yaitu surga. Ini adalah dilihat dari teks hadisnya merupakan hadis qudsi ya, dikarenakan ada sighah qala Allah Ta'ala. Kemudian ma'anil mufradat, makna-makna kosakata. Yang pertama ada as-salihin, ay al-qa'imina bima wajaba alaihim min haqqillah wal khalq, yaitu orang-orang yang menunaikan kewajiban mereka berupa hak Allah dan hak para makhluknya ya. Kemudian ma la ainun ra'at, ay ma lam tubsirhu ainun, artinya tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, ay wala sami'at wasfuhu udhun, tidak juga sifatnya itu tidak juga pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, ay la waqa'a wala tawahhamahu qalbu bashar, yaitu tidak pernah terdetik atau terbayang atau terbersit di dalam hati manusia. Min qurrati a'yun yuqal aqarrallahu 'ainak, dikatakan aqarrallahu 'ainaka, artinya baradallahu dam'ataha, Allah membuat dingin air matanya. Itu makna dari aqarrallahu 'ainaka. Li'anna dam'atal farah baridah, karena air mata kesenangan, air mata gembira itu dingin. Waqila maknahu, dikatakan juga artinya ballaghaqallahu umniyataka hatta tarda biha nafsuka, Allah menyampaikan kepada keinginanmu atau angan-anganmu sehingga dirimu menjadi ridho atau senang. Wa taqarra ainuka, dan matamu itu menjadi tenang. Fala tastasrifu ila ghairihi, sehingga tidak melirik-lirik kepada yang lain. Kemudian al-mabahis al-arabiyah, pembahasan tentang linguistik Arab. Ma imma mausulah atau mausufah. Di sini ma di sini bisa dia itu mausul atau mausuf ya. Wa ainun waqa'at fi siyaqin nafi, ainun terletak pada siyak atau pola uslub nafi ya. Ma la ainun, itu kan la di situ nafi. Jadi fa'afadal istighraq, dia berfungsi istighraq secara umum ya. Berarti seluruh yang namanya mata itu termasuk ke dalam situ. Nah, itu maksudnya istighraq.
Wal makna ma ra'at al-uyun wala ainun wahid minhunna. Tidak satupun mata manapun yang pernah melihatnya, dan tidak juga satu dari mereka melihatnya, pernah melihatnya. Wal uslubu min babi qaulihi ta'ala. Nah, uslub hadis ini hampir sama ya, sama dengan firman Allah, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Yuhtamal an yansahibun naf ala wasfi faqat. Nah, di sini nafi di sini ya, nafi di dalam ayat ini ma lidzalimina, dia bisa berlaku kepada menafikan sifat saja. Itu yang pertama. Maka artinya fayakunu lahu syafi', dia itu memiliki orang yang memberi syafaat ya. Artinya ayat ini kan maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidaklah orang-orang zalim itu tidaklah memiliki satu pun teman setia, dan juga tidak memiliki pemberi syafaat yang diikuti. Nah, jadi kalau dia itu hanya menafikan sifat saja, di sini wasfu faqat fayakunu lahu syafi'. Jadi dia itu punya orang yang memberikan syafaat, tetapi lakinnahu la yuta', dia tidak dapat ditaati, seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada fungsinya orang yang memberi syafaat itu. Nah, ai la tuqbal syafa'atuhu, yaitu syafaatnya itu tidak diterima meskipun orangnya ada gitu ya, pemberi syafaatnya ada. Wahtamala an yansahiban nafyu 'alal mausuf wa sifatihi ma'an. Nah, kemungkinan kedua, nafi di sini, huruf ma di sini ya maksudnya, berlaku untuk menafikan mausuf serta sifat sekaligus begitu ya. Jadi tidak ada ai la syafi' fayuta', tidak ada sama sekali orang yang memberi syafaat sehingga dia itu diikuti ya, ditaati. Jadi tidak ada pemberi syafaat, otomatis juga tidak ada syafaat, seperti itu. Fahuwa mubalaghah fi nafi syafi'. Nah, ini adalah mubalaghah, melebih-lebihkan dalam menafikan orang yang memberi syafaat. Li'annahu kana fihi binafi lazimah. Ya. Dikarenakan ya dia menafikan orang yang memberi syafaat itu, pastilah otomatis syafaat itu juga tidak ada ya, begitu, lazimah, binafi lazimihi. Wa alaihi fayuhtamalu huna nafi ru'yah wal ain ma'an. Nah, atas penjelasan yang sebelumnya ini ya, maka kita akan menerapkan uslubnya ini ke dalam hadis ini. Maka hadis ini ya bisa mengandung kemungkinan menafikan penglihatan serta mata sekaligus. Jadi tidak ada mata dan juga tidak ada penglihatan. Nah, itu kemungkinan pertama. La ru'yah wala ain, tidak ada penglihatan juga tidak ada mata. Au nafi ru'yah faqat, atau kemungkinan kedua bisa saja dia menafikan penglihatan saja, yaitu la ru'yata, tidak ada penglihatan tapi matanya ada gitu. Wa 'alal awwal al-gharad minhu nafil ain. Pada kemungkinan yang pertama, berdasarkan kemungkinan yang pertama, yaitu nafyu ru'yah sama ain ya, yaitu inna madhammat ilaihi ru'yah, dia itu termasuk juga menafikan ru'yah li'uzana bi anna intifa'il mausuf amrun muhaqqaq la niza'a fihi. Menunjukkan bahwasanya menafikan yang disifati, yaitu dalam hal ini adalah mata ya, amrun muhaqqaq la niza'a fihi. Hal itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Wa balagha fi tahaqquqihi ila an sara kasyahid ala nafi sifah. Sampai-sampai mencapai level tahakkuknya ini, istilahnya itu pasti terjadinya itu, sampai-sampai menjadi seperti orang yang melihat, kasyahid ala nafi sifah, orang yang melihat tapi tidak bisa melihat begitu ya. Misluhu qauluhu wala udhunun sami'at. Nah, begitu juga penafsiran ini atau penjelasan ini juga berlaku pada
kalimat wala uzunun sami'at, gitu ya. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terdetik pada hati manusia. Min babi qaulihi ta'ala, juga uslubnya ini termasuk atau sama dengan uslub pada firman Allah, yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum. Pada hari itu alasan orang zalim tidak bermanfaat. Ai la qalba wala khutura au la khutur. Maksudnya tidak ada hati, tidak ada perasaan, dan tidak ada rasa, begitu ya. Fa'alal awal laisa lahum qalb yakhtur. Maka dalam berdasarkan makna yang pertama, mereka itu tidak memiliki hati yang dapat berpikir, ya, dapat merasa. Faja'al intifa' sifah dalilan ala intifa'iz zat, sehingga menafikan atau dinafikannya sifat di sini, yaitu tidak bisanya merasa, itu adalah dalil tidak adanya hati sama sekali, begitu ya. Dalil al-intifa'iz zat. Ya. Kalau tidak bisa merasa, ya berarti seakan-akan hatinya itu memang tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ai iza lam tahsul samaratul qalb fahiyal ikhtar, ya kan? Maksudnya jikalau ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hati, yaitu dapat merasakan fala qalb, maka seakan-akan juga tidak ada hati, gitu ya. Kaqaulihi ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama. Ini juga sejalan dengan firman Allah, atau sama juga dengan firman Allah, inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya pada hal itu terdapat peringatan kepada orang yang lahu qalbun, orang yang memiliki hati, awal qasama, atau mendengarkan, ya. Kemudian nafsun nakirah fi siyakin nafi ta'um. Nafsun di sini bentuknya nakirah dalam siyak nafi, sama saja dengan yang tadi, sehingga artinya atau dapat dimaknai umum, gitu ya. Fala ta'lamu nafsun, gitu. Jadi satu pun jiwa itu tidak ada yang mengetahui, jiwa apapun itu, begitu ya. Ma ukhfiya bi fathi al-ya bi sighatil madi al-mabni lil majhul. Ya, ini adalah mabni majhul, ya. Fi'il majhul wa ma mausulah. Ini ma di sini mausulah, ai la yu'lam allazi akhfa Allah Ta'ala. Tidak dapat diketahui apa yang disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kemudian penjelasan hadis, asy-syarh wal bayan. Yang pertama, sirru ta'bir bil mahsusat fil hadis. Kenapa di dalam hadis ini menakbirkan indra-indra yang his, ya, yang indrawi? Kenapa? Contohnya mata sama pendengaran. Rahasianya apa? Makna hadis di sini, annallah ta'ala iddakhara fil jannah min na'im. Makna hadis ini adalah Allah menyimpan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Begitu juga kebaikan-kebaikan dan kelezatan, ya. Ma lam yutalli alaihi ahadun minal khalq, yang mana tidak pernah diketahui oleh satupun makhluk, bitariqin minat turuq, dengan cara apapun. Pada qara ru'yah wasama, sehingga di dalam hadis ini menyebutkan penglihatan dan pendengaran, li'anna aksarul mahsusat tudraku bihima, karena kebanyakan hal-hal yang bisa dirasa atau diraba itu bisa diketahui, ya, hanya dengan kedua indera ini, indera penglihatan atau pendengaran. Wal idrak bi baqiyatil hawas aqal, sedangkan mengetahui dengan selain kedua indera ini lebih sedikit, begitu. Wala yakunu ghaliban illa ba'da taqaddumi ru'ya aw sama'. Nah, dan juga tidak berfungsi istilahnya secara umum, kecuali setelah difungsikannya penglihatan dan
pendengaran begitu. Summa zada annahu lam yaj'al li ahadin tariqan ila tawahhumi hima bizikri. Kemudian ditambah lagi ya bahwasanya Allah tidak menjadikan seorang pun jalan untuk menghayalkannya ya, menghayalkannya atau memikirkannya, tidak bisa. Au an takhtur ala qalb, atau terbesit di dalam hati juga tidak bisa. Faqad jallat an yudrik huma fikr au khatir, sehingga surga itu sangat tinggi untuk bisa diketahui dengan pikiran atau khayalan begitu. Kemudian yang kedua, sababu takhsis al-hadis al-bashar bizikr. Kenapa disebutkan di dalam hadis ini bashar? Kenapa tidak yang lain begitu ya? Khasal hadis al-bashar, hadis ini menyebutkan bashar karena li'annahum alladzina yantafi'una bihi bima u'idda lahum. Karena bashar ini atau manusia ini adalah orang yang dapat mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dari apa yang akan disiapkan untuk mereka kelak di surga nanti. Nah, oleh karena itulah disebutkan manusia bashar begitu ya. Wa yahtamuna li sya'nihi bibalihim bi khilafil malaikat. Nah, dan juga alasan kedua, mereka lebih memberikan perhatian lebih ya dengan hati mereka, bihilafil malaikah, berbeda dengan malaikat gitu. Yang ketiga, penjelasan tentang makna firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, penjelasannya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya Allahu lihaula. Artinya tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka, yaitu orang-orang mukmin, berupa hal yang dapat membuat mereka senang, mata mereka senang begitu ya, berupa surga-surganya, fi jannatihi, apa-apa saja yang membuat mereka senang di dalam surga-surganya pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, sawaban lahum ala a'malihim, sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Allati kanu fid dunya ya'malunaha, yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ma yushidu ilaihil hadis, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini, hirsun nabi ala ta'limi ummatihi. Yang pertama, semangatnya Nabi dalam mengajarkan umatnya. Yang kedua, fil hadis bayan li azmati manzilatil jannah, penjelasan tingginya derajat surga tersebut. Yang ketiga, at-targhib fil amal as-salih, anjuran atau motivasi untuk beramal soleh, li'annahu sabab lidukhulil jannah, karena ia adalah merupakan sebab memasuki surga. Yang keempat, anna na'imil jannah yajillu an wasfil bashar, ya, kenikmatan-kenikmatan surga itu sangat tinggi dibandingkan apa yang dapat disifati oleh manusia atau dideskripsikan manusia. Ya. Demikianlah penjelasan pada materi kali ini. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.